Jadi 30 tahun di usia sekarang, kadar hormon laki-laki atau testosteronnya itu sama dengan laki-laki yang berumur berapa tadi? 60 tahun di tahun 80-an. Maka nggak heran zaman sekarang laki-laki nggak tampak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma zidna imanan wa yakinan wa fikhan. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nggak kelihatan lagi soal. Makanya kalau Bapak Ibu baca data, ini menarik nih. Apa datanya? Ternyata ini yang menjadi satu hal yang kadang-kadang saya ketawa sendiri. Apa ketawanya saya? Karena ternyata ada seorang ya ilmuwan lah ya, saya pernah baca itu, dia buka suatu data, dia bilang begini, ternyata laki-laki yang berusia 30 tahun di tahun kita sekarang ini, 2000-an something kayak begini itu, usia 30 tahun ya, kadar testosteronnya, kata dia compare ya dengan data yang dia punya saat itu ternyata kadar testosteronnya si laki-laki yang umurnya 30 tahun di tahun-tahun kita ini sama dengan laki-laki yang berumur 60 tahun di tahun 80-an. Oke? Paham maksudnya ya? Jadi 30 tahun di usia sekarang, kadar hormon laki-laki atau testosteronnya itu sama dengan laki-laki yang berumur berapa tadi? 60 tahun di tahun 80-an. Maka nggak heran zaman sekarang laki-laki nggak tampak sebagai laki-laki, nggak punya sosok laki-lakinya. Ya, laki-laki itu kan Quran menjelaskannya sebagai sosok yang qawam. Qawam itu apa? Rijal qawam 'alan nisa. Itu kan bahasa Qurannya kan. Makanya bisa ada baca bahasa Quran itu tentang laki-laki katakanlah itu ada dua tuh. Yang pertama adalah rujulah atau laki-laki secara sosok laki-laki gitu kan. Ada juga sosok laki-laki dengan cuma jenis kelamin saja yang kita sebut dengan zukuroh. Nah, subhanallah ya. Kayak lihat gitu kan, kayak begini, ini apa ceritanya? Kenapa laki-laki nggak jadi laki-laki? Kadang-kadang saya lihat ya beberapa, ya Anda tahu lah gitu kan, beberapa film-film Asia gitu kan, dari negara ginseng itu kan, lihat laki-laki gitu. Laki-laki kok bibirnya merah gitu kan, kulitnya putih. Kadang-kadang saya pikir, ini laki-laki apa perempuan gitu. Gak ada laki-lakinya. Laki-laki itu kan gagah gitu loh sekalian. Dia sosok yang Anda lihat itu badan itu tegap gitu kan. Kulitnya itu ya nggak ada manicure pedicure lah buat laki-laki yang benar gitu. Ngapain juga gitu-gituan. Potong kuku sih potong kuku. Gitu loh lebih. Sehingga akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi itu nggak tampak sosok laki-lakinya di situ ya. Nah, ini kalau kita lagi-lagi buka lagi datanya lebih dalam lagi, maka itu banyak sekali kaitan-kaitan dengan namanya endocrine disruptor katakanlah, atau perusak kelenjar pada manusia, mulai dari plastik ya, mulai dari bahan-bahan seperti paraben, SLS, bahkan beberapa jenis obat-obatan itu yang dia masuk kategori sebagai endocrine disruptor yang mendistrak gitu kan, atau mungkin mendisrupt lah gitu kan, bagaimana peran dan fungsi hormon tadi. Jadi balik-baliknya apa? Ke tanah. Tanahnya rusak, spermanya rusak, dan akhirnya muncullah berbagai penyakit-penyakit yang kalau kita lihat tahun 80 atau 90-an nggak banyak penyakit-penyakit seperti sekarang ya Bapak Ibu sekarang. Autoimun nggak banyak. Autoimun tuh nggak banyak kayak sekarang. Kayak kadang-kadang, kenapa itu nggak banyak? Salah satunya misalkan Anda yang mungkin suka makan bakso itu kan, oke, bawain anak istri atau keluarga di rumah bakso, belilah bakso atau apalah, mie ayam atau apalah gitu kan, tekwan atau apalah misalnya gitu. Kemudian Anda bayangkan satu dandang itu yang lagi panas-panasnya itu dimasukkan ke dalam plastik. Terlepaslah plastik itu katakanlah food grade apa segala macam, tapi plastik is plastik menurut saya gitu kan. Bawalah ke rumah gitu kan. Dan plastik itu sendiri BPA-nya apa segala macam termasuk endocrine disruptor juga di sini. Jadi akhirnya rusaklah semua tuh ya, tanah tadi itu. Ya.
tanah tadi itu rusak semua. Ya. Kenapa? Banyak bahan-bahan sintetik yang masuk berlebihan dalam tubuh kita tadi, gitulah. Tapi menariknya nanti akan saya jelaskan terus bagaimana cara kita memperbaiki tanah tadi, itu yang paling penting sebenarnya kan. Belum lagi ini kita belum cerita tentang bagaimana Hawa alaihissalam diciptakan Allah, karena Hawa itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari bagian tulang rusuknya Adam alaihissalam yang paling pendek. Nah itu hadisnya begitu. Jadi Hawa itu diciptakan Allah dari sesuatu yang hidup gitu kan. Nah, makanya problem atau kesehatan yang ada saat ini itu kebanyakan karena apa? Karena banyak manusia ya keluar dari fitrahnya dia, sebagaimana Allah menciptakan perempuan keluar dari fitrahnya dia, laki-laki keluar dari fitrahnya dia. Kayak begitulah kurang lebih. Sehingga nanti, terus bagaimana kita berpikirnya, terus solusi apa yang kita bisa ambil katakanlah kalau sudah terjadi hal-hal seperti itu. Tapi sebelum bicara tentang solusi, kita lihat lagi nih bagaimana cerita tentang tanah tadi gitu kan, atau bagaimana cerita tentang kerusakan tanah yang masya Allah menjadi hal yang sangat menyedihkan di zaman sekarang. Contoh ya, baik. Saya mungkin Bapak Ibu mungkin di daerah Jogja kan banyak lahan pertanian. Yang saya setahu saya ya, sependek pengetahuan saya, kalau bicara tentang pertanian zaman sekarang, katakanlah lahan padi misalkan gitu ya, maka lahan padi di zaman sekarang itu satu hektarnya itu mentok biasanya di angka 4 ton seingat saya, dengan menggunakan pupuk pestisida. Setahu saya begitu ya. Jadi Anda bayangkan itu lahan tuh, tanah gitu kan, ditanamin, semprot lagi. Jadi setiap dia mau tanam lagi, itu semakin banyak katakanlah pupuk pestisida yang dia pakai dan pupuk sintetik yang dia gunakan. Jadi semakin numpuklah tanah tadi dengan racun-racun pestisida yang itu Anda sudah tinggal baca kok datanya. Itu salah satu yang sumber kerusakan yang sangat besar di dunia saat ini, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi karsinogenik, pemicu kanker segala macam. Padahal, lihat nih, banyak orang yang sering bertanya ke saya, dokter, bagaimana cara saya mengatasi masalah lambung? Ini jadi resep nih sebenarnya. Apa yang kita makan itu Bapak sekalian, itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian, itu adalah obatnya kita kalau kita sedikit modif katakanlah begitu. Contoh nih, kalau Anda masalah lambung, maka kita kan tahu salah satu makanan yang kita banyak makan itu namanya amilum, yang berasal dari nasi ya. Nasi kita itu ada amilumnya kan, glukosa apa segala macam. Maka salah satu yang saya banyak sarankan kepada orang-orang yang mempunyai masalah pencernaan ya, itu lambung katakanlah kayak begitu tuh, adalah dia mengkonsumsi produk dari beras, yaitu apa? Yaitu air tajin, katakanlah begitu. Jadi air tajin itu sebenarnya itu amilumnya itu sangat baik dalam memperbaiki keseimbangan organ lambung kita ya. Nah, land clearing ini, makanya saya bilang sebenarnya kalau kita ngerti kaidah tubuh kita nih Bapak sekalian, yang kita dalami Quran, kita pelajari Quran, maka sebenarnya banyak penyakit-penyakit itu bisa kita sembuhkan dengan izin Allah tentunya, dengan kaidah-kaidah yang sederhana. Bahasa land clearing yang saya pakai di sini kalau kita terjemahkan dengan bahasanya kita, maka sebenarnya itu adalah satu konsep yang dikenal sebagai self eating atau autofagi. Nah, tubuh kita ini sebenarnya punya sebelumnya mungkin button ya, tombol-tombol yang dia bisa aktif ketika kita melakukan satu kondisi-kondisi yang akhirnya membuat tubuh itu melakukan proses auto detox. Nah, baik. Berarti kaidahnya gimana dalam hal ini? Kalau misalkan ada yang bertanya, dokter saya sudah banyak nyampah lah bahasa gitu, makan ini, makan itu, penyakit udah berlimpah luar biasa, badan nggak ada enak-enaknya, maka bahasa saya paling gampang lakukanlah auto detox. Auto detox itu tubuh kita mendetoks dirinya sendiri. Nah, kaidah yang paling sederhana yang sekarang dunia kesehatan itu kenal adalah namanya intermittent fasting.
Intermittent fasting itu, kalau dalam bahasanya kita di Islam ya, yang Muslim tentunya paling gampang namanya puasa. Cuman ternyata menariknya, ada beberapa yang saya baca dari beberapa literatur itu ternyata proses itu sudah mulai mencapai optimalnya. Optimalnya itu ketika seseorang itu dalam satu hari katakanlah 24 jam itu dia mengkosongkan lambungnya ya dalam waktu kurang lebih sekitar bukan paling efektif tapi sudah mencapai peaknya itu dia di angka sekitar 17 jam. 17 jam. Ketika 17 jam itu maka tubuh itu sudah mulai melakukan semacam body cleansing, dimakan sama dia. Sel-sel rusak itu dimakan. Tapi ada catatannya. Catatannya Anda harus setting dari awal tubuh supaya tubuh tidak kelaparan. Ya, kayak orang puasa lah, kalau puasa-puasa sunnah kan bagi yang muslim ya, itu kayak puasa-puasa sunnah kayak begitu, itu memang sudah disetting dari awal hari ini mau puasa. Kalaulah bukan puasa mungkin bagi yang non-muslim katakanlah kayak begitu, maka dia sudah settingkan dari pagi katakanlah atau dari jam berapa, misalkan ya paling gampang dari jam 6 pagi lah misalkan. Kalau jam 6 pagi ke 6 sore kan sudah 12 jam, ditambah 5 jam lagi, berarti 6 tambah 5, 11. Berarti sampai jam 11 malam dia tidak makan apapun, minum saja tidak apa-apa, boleh minum air. Jadi, dan ini beberapa lagi-lagi saya katakan bahwa ternyata literasi-literasi seperti ini, bahkan ada yang mengatakan 3 days water fasting. Jadi kalau Anda mau bersihkan itu, ya itu salah satu kaidah yang paling gampang tuh dalam kaidah 3 hari puasa air. Jadi cuma minum air selama 3 hari itu. Jadi selama 3 hari itu Anda nggak makan apa-apa, puasa air aja tuh. Itu kaidah yang seperti mesin bulldozer yang akan menghabiskan sampah-sampah metabolisme dalam tubuh kita secara fisik ya, bukan sampah emosi. Ada lagi nanti ada lagi namanya sampah emosi. Sampah emosi lagi ceritanya. Makanya sekarang itu banyak orang kata guru saya bukan obesitas fisik, tapi dia obesitas jiwa. Jadi jiwanya obesitas. Terlalu banyak beban pikiran, semua dipikirin sama dia. Mungkin bahasa sekarang tuh overthinking, semua dipikirin. Semua, pokoknya sekecil apapun dipikirin sama dia. Ya, kayak begitulah. Kayak kadang-kadang mikirin orang hidup kayak begini apa enak ya gitu ya. Semua dipikirin, semua dianalisa, ya.